Kapitalau Badi Jailani, pewaris rohani Al-Jailani, simbol Al-Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan cahayanya ke dalam hati para nabi, para wali, dan hamba-hamba pilihannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, dan para pewaris jalannya hingga hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita berbicara bukan sekedar tentang sejarah, bukan pula sekedar tentang politik kekuasaan, melainkan tentang ruh yang diwariskan, tentang sebuah janji ilahi bahwa akan datang pemimpin akhir zaman yang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan nama Al-Mahdi. Sabda Nabi dan panji dari timur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat bendera-bendera hitam datang dari arah timur, maka datangi dan ikutilah, karena sesungguhnya di dalamnya ada Khalifah Allah, Al-Mahdi. Riwayat ini tercantum dalam Musnad Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, dan Musnad Al-Bazar. Para ulama berbeda pendapat tentang kualitas sanadnya. Ada yang menilainya sahih, ada pula yang menilainya dhaif. Tetapi satu hal yang tidak terbantahkan, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat tentang munculnya seorang pemimpin akhir zaman yang akan membangkitkan kembali keadilan di muka bumi, sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kezaliman. Namun pemirsa, dalam hasanah sufistik, sabda ini tidak berhenti pada dimensi lahiriah. Panji hitam dari timur bukan hanya tanda peperangan, bukan semata simbol gerakan politik, melainkan juga pertanda munculnya cahaya rohani yang akan menyingkap kegelapan zaman. Dari Al-Mahdi ke Kapitalau Badi Jailani. Secara teks, hadis-hadis hanya menyebut nama Al-Mahdi. Akan tetapi, dalam perjalanan spiritual kaum sufi, Al-Mahdi sering dipahami lebih dari sekedar figur politik. Ia adalah pewaris rohani dari para wali besar. Disinilah muncul sebuah penafsiran bahwa Al-Mahdi adalah Kapitalau Badi Jailani. Badi berarti unik, istimewa, tiada tanding. Jailani merujuk pada silsilah rohani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kutub Al-Aulia, poros para wali yang hingga hari ini namanya hidup di hati kaum muslimin. Sejarah bukan sekedar catatan usang, melainkan cermin yang memantulkan cahaya bagi masa kini. Di Halmahera Timur,
tanah kelahiran yang sakral, pernah lahir seorang panglima legendaris, Kapitalau Kuljum Al-Jailani. Seorang pemimpin yang bukan hanya bertempur dengan pedang, tetapi juga menyalakan obor iman dan menegakkan panji kebenaran. Namun, sejarah tidak berhenti pada satu nama. Api yang dinyalakan Kuljum tidak padam. Ia menitis pada generasi berikutnya, pada jiwa-jiwa yang disiapkan Tuhan untuk melanjutkan risalah kepemimpinan. Dalam konteks inilah muncul sosok Kapitalau Badi Jailani, pemimpin masa kini yang membawa kembali gema warisan leluhur, sekaligus menyinari zaman dengan ruhaniat sufistik. Panglima Kuljum Al-Jailani, jejak legenda. Kapitalau Kuljum dikenal sebagai panglima yang tegas, adil, dan sakral. Ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi Al-Abid, Al-Mujahid, hamba Allah yang berjuang dengan jiwa suci. Keberaniannya berakar dari keyakinan bahwa kebenaran tidak boleh tunduk pada tirani. Kepemimpinannya bertumpu pada adat, syariat, dan amanah rohani. Ia memimpin dengan kesadaran bahwa panglima sejati bukanlah mereka yang sekedar menang dalam peperangan, tetapi mereka yang mampu menjaga martabat manusia dan menegakkan keadilan. Legenda Panglima Kuljum Al-Jailani tidak hanya hidup dalam cerita rakyat, tetapi juga dalam kesadaran spiritual masyarakat Halmahera Timur. Transmisi rohani dari Panglima Kuljum Al-Jailani ke Kapitalau Badi Jailani. Dalam tradisi sufistik, warisan seorang wali atau panglima tidak semata darah, melainkan ruhaniat, spiritual legasi. Jiwa Panglima Kuljum yang dipenuhi semangat keadilan, keberanian, dan kasih sayang menemukan ruangnya kembali dalam sosok Kapitalau Badi Jailani. Kapitalau Badi Jailani hadir bukan sebagai replika, tetapi sebagai tajdid atau pembaharu. Ia memikul misi bukan hanya untuk menjaga tanah kelahiran, tetapi juga untuk menghidupkan kesadaran umat di tengah gempuran modernitas. Bila Panglima Kuljum berperang dengan pedang dan strategi, Kapitalau Badi Jailani berjuang dengan pena, hikmah, dan cahaya rohani. Kapitalau Badi Jailani, pemimpin masa kini. Kapitalau Badi Jailani tampil sebagai pemimpin yang menyatukan 3 kekuatan. Yang pertama, akar sejarah, menjaga warisan budaya dan adat Halmahera Timur. Yang kedua, dimensi sufistik, menghadirkan keteduhan spiritual di tengah krisis moral. Dan yang ketiga, orientasi masa depan, membawa gagasan transformatif yang relevan dengan generasi modern. Dalam dirinya, masyarakat menemukan sosok pemimpin yang tegas,
tetapi penuh kasih, berani tetapi penuh hikmah, berakar pada masa lalu, tetapi visioner pada masa depan. Maka Kapitalau Badi Jailani dipahami bukan semata-mata sebagai nama pribadi, melainkan simbol bahwa Al-Mahdi akan tampil dengan membawa ruh dan warisan Al-Jailani, warisan kesucian, keteguhan syariat, cinta kasih, dan keberanian menegakkan kebenaran. Warisan Al-Jailani. Pemirsa yang dirahmati, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali agung, lahir di Jilan, hidup di Baghdad, wafat pada tahun 561 Hijriah. Beliau adalah ulama faqih, suci, dan mursyid yang menghidupkan hati ribuan murid. Jalan beliau, Tarekat Qadariyah, menjadi salah satu poros spiritual terbesar dalam dunia Islam. Warisan Al-Jailani bukan sekedar kitab-kitab, bukan hanya tarekat, tetapi jiwa kepemimpinan ruhani. Beliau mengajarkan tauhid yang murni, zuhud yang menolak kesombongan dunia, kasih sayang kepada fakir miskin, ketegasan dalam menegakkan syariat. Maka ketika para sufi menafsirkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi sebagai Kapitalau Badi Jailani, itu adalah cara mereka mengatakan pemimpin akhir zaman akan datang dengan membawa napas ruhani Al-Jailani. Panji hitam, simbol batin. Pemirsa yang dimuliakan, panji hitam dari timur, menurut para ulama lahiriah, bisa berarti pasukan yang bergerak dari Khurasan atau wilayah timur lainnya. Tetapi bagi para ahli batin, panji hitam adalah lambang jihad melawan hawa nafsu, tegaknya kebenaran di atas kesederhanaan, kesungguhan hati yang tidak tercampuri dengan kesombongan dunia. Dan arah timur dipahami sebagai tempat terbitnya cahaya, tanda kebangkitan rohani yang membawa umat dari kegelapan menuju terang. Dengan demikian, ketika hadis menyebut panji hitam dari timur, para sufi melihatnya sebagai kabar bahwa Al-Mahdi atau dalam bahasa mereka Badi Jailani akan hadir sebagai cahaya yang memimpin umat dengan kekuatan lahir dan batin. Kapitalau Badi Jailani, pemimpin sufistik. Dalam tradisi lokal, khususnya di Nusantara, sosok ini disebut dengan gelar Kapitalau Badi Jailani. Kapitalau bermakna panglima, pemimpin, penegak kebenaran yang berakar pada adat, agama, dan norma masyarakat. Badi Jailani adalah simbol pewaris rohani Al-Jailani, sosok istimewa yang dipilih Allah untuk menegakkan keadilan. Dengan gelar ini, sosok Al-Mahdi dipandang bukan hanya sebagai figur global, tetapi juga sebagai pemimpin yang dekat dengan hati umat, seorang panglima ruhani yang memimpin adat, syariat, dan hakikat. Makna sufistik. Saudaraku sekalian, dari sini kita dapat memahami bahwa secara ilmiah hadis-hadis menyebut Al-Mahdi. Secara sufistik, Al-Mahdi ditafsirkan sebagai Kapitalau Badi Jailani, simbol pewaris ruhani Al-Jailani. Ini adalah pendekatan takwil isyari, penafsiran batin yang tidak menolak makna lahir, tetapi menambahkan kedalaman makna. Bagi para sufi, menanti Kapitalau Badi Jailani berarti menanti hadirnya pemimpin yang tidak hanya adil secara politik,
tetapi juga mampu menghidupkan hati umat, membimbing mereka menuju Allah dengan cinta dan hikmah. Harapan rohani, pemirsa yang berbahagia, tayangan video ini bukan sekedar tayangan sejarah, tetapi sebuah ajakan rohani untuk mempersiapkan hati, menyambut pemimpin akhir zaman, untuk membersihkan jiwa dari hawa nafsu, sehingga ketika panji hitam itu terangkat, kita termasuk orang-orang yang menyambutnya dengan iman, untuk meneladani jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan keikhlasan, keteguhan, dan kasih sayang sebagai bekal menanti Badi Jailani. Maka marilah kita jadikan penantian ini bukan sekedar pasif, tetapi aktif dengan memperbaiki diri, menegakkan sholat, menjaga ukhuwah, menebarkan kasih sayang, dan menegakkan keadilan dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya kapital Lau Badi Jailani adalah simbol bahwa pada akhirnya keberanian akan bangkit, keadilan akan tegak, dan cahaya ruhani akan mengalahkan kegelapan zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.